Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan mempresentasikan terkait dengan fermentasi produk daging. Monggo kami persilahkan. Dan sebelumnya kami perkenalkan, kelompok kami beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri, Linuha, ada Lailatul Hidayah, ada Destian Nurmantoni, Salsabda Maulida Puna, dan Goniun. Monggo kami persilahkan. Baik teman-teman, izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama terkait tentang fermentasi daging. Perlu kita ketahui bersama bahwa fermentasi daging itu merupakan proses biokimia yang melibatkan mikroorganisme seperti asam laktat, ragi, dan jamur sehingga dapat mengubah komposisi dan karakteristik pada daging itu sendiri. Nah, biasanya proses fermentasi ini dapat terjadi spontan maupun terkontrol yang menyebabkan asidifikasi dan penguraian berbagai senyawa kompleks yang terdapat pada daging. Dengan demikian, dengan adanya fermentasi daging, dapat dihasilkan produk fungsional yang kaya akan probiotik, vitamin, peptida, bioaktif, dan mikronutrien, sekaligus dapat meningkatkan cita rasa, tekstur, dan umur simpan produk daging itu sendiri. Next, kemudian ada prosesnya, silakan. Selanjutnya yaitu proses fermentasi daging. Jadi produk daging itu melibatkan aktivitas mikroba, terutama bakteri asam laktat yang mengubah karbohidrat menjadi asam laktat dan senyawa-senyawa yang lain. Kemudian fermentasi dimulai dengan pemecahan polisakarida menjadi gula sederhana, diikuti oleh konversi glukosa menjadi asam pirufat yang kemudian diubah menjadi produk akhir seperti asam laktat. Proses ini tidak hanya memperpanjang umur simpan daging, tapi juga meningkatkan karakteristik organoleptik serta seperti rasa dan teksturnya. Contoh produk fermentasi daging itu di antara lain ada salami, kemudian ada pepperoni, terus kemudian ada chorizo dan urutan. Selanjutnya ada manfaat maupun keuntungan yang didapatkan dari penerapan metode fermentasi ini pada pengolahan daging. Berdasarkan karakteristik organoleptiknya, menghasilkan cita rasa dan aroma yang unik. Untuk nilai gizi dan kecernaannya itu meningkat karena dengan fermentasi ini produksi vitamin oleh mikroba terjadi proteolisis dan lipolisis yang dapat memecah protein dan lemak. Kemudian selanjutnya memiliki sifat fungsional yang meningkat karena dihasilkannya dari senyawa bioaktif dan kandungan bakteri probiotik. Potensi daging dengan fermentasi sebagai sumber probiotik ini dilakukan dengan cara menambahkan kultur starter probiotik seperti Lactobacillus plantarum L nomor 125, Lactobacillus rhamnosus, enterococcus fasciosus, CRL 183, Lactobacillus acidophilus, CRL 1014, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, masa simpannya itu lebih lama akibat kondisi asam yang disebabkan oleh asam organik, aktivitas air yang lebih rendah, dan terbentuknya senyawa antimikroba. Untuk selanjutnya, kemudian ada contoh dari daging-daging yang difermentasi. Yang pertama ada salami. Salami merupakan sosis fermentasi yang memiliki kadar garam tinggi sehingga kadar air dan aktivitas airnya rendah. Rasa khasnya itu berasal dari bakteri Lactobacillus yang menghasilkan asam laktat selama pematangan. Kemudian ada pepperoni. Pepperoni ini merupakan sosis fermentasi kering asal Italia dengan kadar air 20-30%. Kemudian ada chorizo, yaitu sosis fermentasi kering asal Spanyol yang terbuat dari daging babi, lemak, garam, dan nitrit. Rasanya sedikit asam. Kemudian ada urutan. Urutan ini merupakan sosis tradisional dari Bali yang dibuat dari daging dan lemak babi difermentasi secara alami oleh mikroorganisme dari daging dan juga bumbu. Kemudian ada beberapa contoh lainnya yaitu sucuk, nam, nem chua, jama, dan juga longan siap.
Next. Baiklah, oke teman-teman. Tadi sedikit penjelasan terkait dengan fermentasi produk daging. Jadi pada intinya produk daging ini fermentasi merupakan salah satu bentuk pengolahan yang merupakan suatu hal yang penting, sehingga harapannya memang daging ini dapat diolah dengan baik. Mungkin sekian dapat kami presentasikan. Silahkan jika ada yang ditanyakan bisa melalui kolom komentar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.